Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi. Masih tetap dalam kitab Hikam yang pada bait ke-19. Saya ulang kembali baitnya untuk mengingat muzakarah, mengingat-ingat kembali agar kita tidak lupa apa yang dikatakan oleh ulama kita, terutama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan bahwa la tatrukul dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi fa inna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Ya. Janganlah engkau meninggalkan zikir karena hatimu belum hadir bersama Allah di dalamnya. Sebab kelalaian dari tidak berzikir itu lebih buruk daripada kelalaianmu ketika sedang berzikir. Ya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Ya. Dalam syarah ulama seperti pada kitab Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam dijelaskan bahwa zikir adalah pintu awal semua makom spiritual. Ya. Orang yang meninggalkan zikir karena merasa tidak khusyuk sebenarnya masih tertipu oleh ego spiritualnya. Ya, yang pertama. Ya. Yang kedua adalah dia ingin langsung sempurna. Dan yang ketiga, tidak mau melalui proses tazkiyatun nafas. Padahal para sufi mengatakan al-bidayatu dzikr wan nihayatu fikr. Ya. Awalnya perjalanan spiritual itu adalah zikr dan akhirnya adalah ma'rifat. Artinya perjalanan rohani dimulai dari membiasakan zikir meskipun hati belum hidup. Ibnu Athaillah memberi isyarat bahwa ghaflah atau lalai itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama adalah lalai tanpa zikir. Ya, ini yang paling berbahaya. Hati benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keadaan mayoritas manusia saat ini. Ya, lalai tanpa zikir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takum minal ghafilin." Ya, janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Yang kedua adalah lalai dalam zikir. Ini masih ada cahaya hubungan dengan Allah. Walaupun hati belum hadir, namun lisan masih menyebut nama Allah, ruh masih terhubung dengan Allah, pintu rahmat masih terbuka. Karena itu para ulama tasawuf mengatakan zikir orang lalai adalah awal kehidupan hati. Zikir orang lalai adalah awal kehidupan hati. Terus Ibnu Athaillah memberi isyarat perubahan bertahapnya hati. Nah, pertama tahapannya adalah zikir dengan lisan. Nah, ketika tanda-tanda hati itu hidup, itulah lisan yang sudah mulai berzikir. Zikir lisan, ya, zikir dengan lisan, terus zikir lisan menghidupkan hati. Hati mulai merasa diawasi Allah, merasa muraqabah, dan hati tenggelam dalam kehadiran, yaitu hudur. Nah, para sufi menyebutnya ini perjalanan dari ghaflah, yaqadha, hudur, terus ma'rifat. Ya, itu perjalanannya ya. Saya ulangi, ini ghaflah, terus yaqadha, terus hudur, lalu ma'rifat. Ya. Ini ada kisah nih tentang hal ini nih dari para ulama kita
ya. Kisah Imam Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri ini pernah didatangi seorang yang berkata gini, aku berzikir kepada Allah tapi hatiku lalai gitu. Lalu Hasan Al-Basri menjawab, ya syukurilah bahwa Allah masih menggerakkan lisanmu untuk menyebutnya. Banyak manusia yang lisannya bahkan tidak pernah menyebut Allah. Maknanya zikir itu karunia walaupun hati belum sempurna. Ya. Dikisahkan seorang murid pernah berkata kepada gurunya, aku tidak ingin berzikir karena hatiku tidak hadir. Terus gurunya menjawab, justru karena hatimu tidak hadir, maka engkau harus berzikir. Ya, seperti orang sakit yang berkata, aku tidak mau minum obat karena aku sakit. Padahal obat diberikan justru karena sakit. Ya, hikmah ini relevan dengan kondisi manusia sekarang. Ya. Pertama, penyakit penyakit overthinking spiritual. Ya. Banyak orang berkata gini, aku belum pantas nih berzikir. Aku masih banyak dosa nih. Nanti saja kalau saya sudah baik. Gitu. Ini adalah tipu daya syaitan. Karena syaitan itu punya dua strategi. Yang pertama adalah membuat manusia berbuat dosa. Yang kedua adalah membuat manusia putus dari zikrullah. Ya. Terus yang kedua, penyakit distraksi digital. Zaman sekarang penuh dengan distraksi. Media sosial, notifikasi, hiburan tanpa henti. Akibatnya hati menjadi cepat lalai, sulit fokus, sulit khusyuk. Ya. Ini penyakit-penyakit ini. Maka zikir yang terus-menerus adalah terapi hati. Ya, terapi hati. Zikir itu. Nah, terus apalagi penyakit hati merasa tidak layak dekat dengan Allah. Ini banyak mengena kita saat ini. Banyak orang merasa terlalu berdosa, terlalu kotor, ya, terlalu jauh dari Allah. Padahal dalam Islam Allah memanggil bahkan orang berdosa untuk berzikir dan bertobat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Zumar, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, yang dipanggil siapa itu? Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Bukan saja orang beriman, bahkan orang-orang melampaui dirinya, melewati batas dirinya pun, orang yang tenggelam dalam dosa pun Allah panggil gitu loh. Ya, Allah panggil, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku gitu loh, yang melampaui batas. Mario dipanggil, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau pernah putus dari rahmat Allah. Itu indahnya Allah itu. Ya, maka dari itulah, ya, dari praktik hikmah ini dalam kehidupan kita ini ada beberapa amalan sederhana. Ya. Zikir ringan tapi konsisten. Ya, maka banyak, misalnya istighfar 100 kali. Nah, la ilaha illallah 100 kali, misalnya selawat ya minimal 100 kali, walaupun hati belum hadir, karena kehadiran hati datang dari latihan. Ya, latihan. Maka kesimpulan ya untuk kajian kali ini loh, pesan spiritual Ibnu Athaillah ya. Pertama, jangan menunggu hati sempurna untuk berzikir. Yang kedua, zikir adalah obat kelalaian. Dan yang ketiga, lalai sambil berzikir lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Dan yang keempat, zikir yang terus dilakukan akan menghidupkan hati. Ya, maka para ulama tasawuf merangkum hikmah ini dengan kalimat indah. Ya, mulailah zikir dengan lisanmu hingga suatu hari hatimu ikut berzikir. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat kajian kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih panjang pembahasannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.